Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan buku yang kami hormati, kita saat ini sampai di materi yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai pembuatan outline atau kerangka buku dan sinopsis. Materi ini tidak lepas dari materi sebelumnya ya, ketika kita sudah mengupas di pertemuan pertama ragam buku yang bisa kita tulis, kemudian kita sudah mendapatkan inspirasi, contoh-contoh buku, serta testimoni dari para penulis yang sudah terbantu karirnya, bisa melakukan meningkatkan golongan, dalam hal ini adalah kenaikan pangkat melalui penulisan buku yang sudah dihasilkan. Dan di pertemuan kedua kita juga sudah mengupas berbagai inspirasi dari para penulis kondang. Kemudian kita harus mulai dari mana untuk menulis. Kita juga sudah belajar rambu-rambu penulisan buku di pertemuan yang kedua. Oleh karena itu di pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan mengenai pembuatan kerangka buku atau outline dan sinopsis. Bapak Ibu, saya ingin mengawali pertemuan ketiga ini, materi ini dengan sebuah kata mutiara dari beliau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang sering kita kenal dengan Agim. Beliau menyampaikan awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya, Ibu Bapak, jika saat ini kemudian kita memiliki keinginan kuat untuk bisa menulis buku, maka seharusnya kemudian kita membuat perencanaan yang matang agar kemudian proyek kita ini, penulisan buku ini bisa kita kerjakan dengan baik dan nantinya menghasilkan buku yang berkualitas. Nah, salah satu perencanaan yang kita lakukan yang biasanya dilakukan oleh para penulis adalah membuat outline atau kerangka ya, outline atau kerangka buku. Outline inilah yang nantinya kemudian dikembangkan menjadi naskah buku secara lengkap. Jika kita pahami pengertian atau definisi dari outline dari berbagai referensi, maka kita akan mengetahui bahwa outline atau kerangka buku itu merupakan rencana penulisan ya, rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu tulisan yang akan disusun menjadi naskah buku. Jadi outline itu memuat garis-garis besar suatu tulisan yang nantinya garis-garis besar ini kemudian akan kita kembangkan menjadi naskah buku. Outline ini memuat berbagai ide-ide yang terangkai begitu Bapak Ibu, sehingga bisa dikatakan outline merupakan rangkaian ide-ide ya, rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur dan teratur. Artinya ketika kita nanti akan mengembangkan atau menulis sebuah buku Bapak Ibu, maka kita dituntut membuat kerangkanya dulu. Kerangka ini merupakan kumpulan ide-ide, rangkaian ide-ide. Namanya rangkaian yang disebut sistematis ini, berarti otomatis kita dituntut untuk mampu menempatkan kira-kira yang di bagian awal yang mana nanti dari ide-ide itu, yang ada di tengah yang mana, yang ada di akhir bagian yang mana, begitu ya Bapak Ibu. Dari situ nantinya keahlian kita, kemampuan kita dalam berpikir sistematis, berpikir logis itu akan diuji ketika kita menulis sebuah buku. Secara umum, pola outline buku atau kerangka buku seperti yang ditunjukkan pada layar Bapak Ibu ya, ada introduction atau pendahuluan, kemudian ada major topik gitu ya. Jadi naskah yang akan kita kembangkan itu diawali dengan pendahuluan, kemudian ada tema-tema di dalamnya. Berapa banyak temanya, berapa banyak babnya, tentu sesuai dengan keluasan materi yang akan kita kupas atau keluasan tema yang akan kita tuliskan dalam bentuk buku ini. Dari tema-tema yang diuraikan di beberapa bab itu kemudian akhirnya nanti kita tutup dengan conclusion atau kesimpulan atau penutup. Ini polanya saja, tapi nanti secara judul bab akan bisa kita tulis secara lebih kreatif gitu ya Bapak Ibu. Bukan berarti bab 1 pendahuluan, bukan berarti bab terakhir kesimpulan atau penutup, tidak. Ini hanya pola outline-nya saja ya. Nanti akan kita lihat contoh outline yang mana memungkinkan kita untuk kemudian menulis secara kreatif. Nah,
Saya akan memulai dari salah satu contoh outline, salah satu buku yang sudah saya tulis. Buku ini sudah dinilai juga Ibu Bapak dalam penilaian angka kredit, masuk di kategori buku dalam bidang pendidikan. Judulnya adalah Menjadi Ilmuwan Cilik dengan subjudul Strategi Melejitkan Keterampilan Proses Sains Siswa. Nah, buku ini saya angkat dari tesis saya, Ibu Bapak ya. Jadi di penelitian kami di S2 itu salah satu variabel yang diukur, yang diteliti itu adalah keterampilan proses sains. Kalau dalam mata pelajaran IPA kita mengenal istilah ini ya, keterampilan proses sains. Keterampilan yang dimiliki para ilmuwan untuk menemukan ilmu pengetahuan itu adalah keterampilan proses sains. Nah, oleh karena itu saya mengambil judul yang sedikit menarik gitu ya, kita kemas secara menarik. Judulnya adalah Menjadi Ilmuwan Cilik. Kenapa? Karena keterampilan proses sains itu adalah definisinya keterampilan yang dimiliki oleh para ilmuwan ya untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu judulnya adalah Menjadi Ilmuwan Cilik dengan subjudul Strategi Melejitkan Keterampilan Proses Sains. Di bagian pendahuluan kami angkat judul yang menarik ya, apa ilmuwan cilik itu gitu ya, karena judulnya tadi kan ilmuwan cilik ya. Di bagian pendahuluan kita kupas dulu apa sih ilmuwan cilik yang dimaksud itu. Nah, di bab 1 ini kemudian kita buat subbab atau subtema itu ya. Subbab ada A, B, C. Yang pertama pengertian ilmuwan atau scientist, kemudian kita tambahkan di sana inspirasi para ilmuwan dunia dan ilmuwan yang ada di Indonesia untuk memotivasi begitu Bapak Ibu. Dan kita tambahkan lagi ilmuwan cilik abad ke-21 itu karakternya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bab kedua baru kita berbicara mengenai variabel utama di buku ini, yaitu mengenai keterampilan proses sains. Kita kupas di sana dengan subbab apa itu keterampilan proses sains dan mengenal jenis keterampilan proses sains ya. Kalau di IPA keterampilan proses sains itu dibedakan menjadi beberapa ragam gitu. Di bab ketiga kita kupas tentang strategi pengembangan keterampilan proses sains. Ini kaitannya dengan subjudul ya, strategi melejitkan keterampilan proses sains siswa. Kita uraikan di bab 3-nya, strategi pengembangan keterampilan proses sains itu kayak apa, seperti apa strateginya. Contoh-contohnya seperti apa, kita kupas dalam subbab A dan B. Baru kemudian conclusion-nya, penutupnya kita buat lebih menarik dengan bahasa mudahnya menjadi ilmuwan cilik. Ya, ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Ini contoh outline untuk buku dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh ini saya angkat tadi adalah buku dalam bidang pendidikan yang ditulis dari penelitian ya, dari tesis. Jadi tesis itu biasanya kan ada 3 variabel, cukup 1 variabel saja kita kembangkan sudah jadi 1 buku Ibu Bapak ya. Kalau Bapak Ibu punya 2-3 variabel bisa jadi 2 atau 3 buku lagi. Begitu Ibu Bapak contoh outline dari buku dalam bidang pendidikan. Kemudian salah satu tren yang saat ini terjadi adalah mengubah PTK menjadi buku ber-ISBN ya. Ini banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru karena kita diuntungkan, kita sudah punya bahannya berupa makalah laporan PTK atau laporan penelitian tindakan kelas, atau kalau Bapak Ibu kepala sekolah berarti laporan penelitian tindakan sekolah atau PTS ya Bapak Ibu. Nah, bahan yang sudah ada ini kemudian dengan mudah kita bisa ubah menjadi buku ber-ISBN. Sebagai contoh, ini adalah buku karya Bapak Pujiono ya, beliau membuat buku dengan judul TPS Tingkatkan Hasil Belajar Matematika. Ya, bisa dilihat di bukunya. TPS Tingkatkan Hasil Belajar Matematika. Buku ini diangkat dari judul PTK Peningkatan Hasil Belajar Matematika, materi pokok denah dan skala melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share pada peserta didik dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di judul PTK ini yang saya tandai warna merah dan warna biru itu adalah 2 variabel yang diteliti di PTK ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kata kuncinya adalah kita mencari atau menandai variabel yang ada pada penelitian kita, kemudian variabel itu nanti kita gunakan untuk memilih judul buku, untuk menentukan judul buku. Jadi judul buku ini kita upayakan memuat variabelnya. Umumnya kan ada X dan Y gitu ya, X meningkatkan Y, upaya meningkatkan Y melalui X dan seterusnya seperti itu kalau PTK. Nah, kita bisa kemudian memilih alternatif judul buku. Satu poin yang perlu kita pahami bahwa makalah laporan penelitian itu harus kita ubah dengan gaya bahasa populer. Bahasa populer itu bahasanya orang banyak, karena buku itu nanti akan ada di toko-toko buku, akan dibaca banyak orang, bukan hanya guru.
Oleh karena itu bahasanya buku itu berbeda dengan bahasanya laporan yang berupa makalah. Nanti kita diminta untuk mengubah bahasanya lebih sederhana, lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Termasuk di judul, kita nggak mungkin kemudian di cover buku itu muncul judul yang sedemikian panjangnya seperti judul PTK. Oleh karena itu kami menawarkan beberapa alternatif. Misalkan di sini ada variabel bebasnya adalah TPS, variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika. Kita bisa dengan pola X tingkatkan Y, misalkan TPS tingkatkan hasil belajar matematika. Kita juga bisa menggunakan penerapan TPS dalam pembelajaran matematika. Jadi penerapan X dalam pembelajaran apa, gitu ya, pola yang kedua. Pola yang ketiga adalah X melejitkan Y, misalkan TPS melejitkan hasil belajar matematika. Bisa juga dengan mudahnya belajar matematika dengan TPS, asyiknya belajar matematika dengan TPS, TPS pemacu hasil belajar matematika. Ada 6 alternatif yang kami tawarkan dan Bapak Ibu masih bisa ya mengembangkan sesuai dengan kreativitasnya. Yang penting pilih judul buku yang menarik, ya, yang unik, yang menarik begitu, dan tidak dengan kalimat yang sangat panjang seperti ketika kita membuat laporan PTK berupa makalah, Bapak Ibu ya. Contoh yang lain, kami mengangkat satu contoh Ibu Daryanti yang menulis buku Asyiknya Belajar IPS dengan PBL. Ini ditulis dari judul PTK, Peningkatan Hasil Belajar Manfaat Kelembagaan Politik, ya, manfaat kelembagaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 6 dan seterusnya. Dari judul ini kita sudah tandai ada 2 variabel. Variabel bebasnya adalah model PBL, ya, PBL, problem based learning. Kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar. Sehingga beliau memilih judul buku yaitu Asyiknya Belajar IPS dengan PBL. Nah, kira-kira dari judul ini outline-nya seperti apa ya? Outline-nya nanti seperti apa gitu ya? Kita ingat-ingat dulu PTK ini memuat 2 variabel. Satu PBL, yang kedua hasil belajar. Nah, ini Ibu Bapak nanti akan kita taruh secara tepat pada outline yang kita susun ya. Asyiknya belajar IPS dengan PBL tadi ada 2 variabel, yang satu adalah PBL dan yang kedua hasil belajar IPS. Hasil belajar IPS ini dikupas khusus di bab 2, kemudian PBL dikupas khusus di bab 3. Jadi kalau Bapak Ibu PTK-nya ada 2 variabel, silakan variabel yang pertama ditempatkan di bab 2, variabel yang kedua ditempatkan di bab 3. Begitu Bapak Ibu, subbabnya mengikuti yang ada di laporan PTK. Nah, lalu apa yang ada di bab 1? Bab 1 kalau biasanya di PTK itu adalah pendahuluan, maka nanti Bapak Ibu kita harus menggunakan bahasa populer. Nggak mungkin kemudian kita menggunakan istilah pendahuluan. Ini nanti akan terlihat sekali kalau ini persis di laporan, belum diubah dengan gaya bahasa buku. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita bisa menggunakan alternatif, misalkan permasalahan pembelajaran IPS. Dan isinya ini nanti, naskahnya dari mana bab 1 ini? Cukup diambilkan dari latar belakang yang ada di bab 1 laporan PTK kita. Sekali lagi, di bab 1 laporan PTK itu ada latar belakang, itu kita masukkan sebagai bab 1, dan nantinya silakan di paling akhir bab 1 diberi keterangan bahwa buku ini ditulis atau diangkat dari penelitian tindakan kelas dengan judul apa, ya. Jadi untuk menguatkan bahwa buku kita diangkat dari sebuah penelitian, silakan bab 1 nanti diakhiri dengan klausul, dengan paragraf, buku ini diangkat dari penelitian tindakan kelas dengan judul bla 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 bla. Gitu ya Bapak Ibu. Bab 1 clear, bab 2 juga, bab 3 sudah. Kemudian bab 4 ini adalah penerapan variabel bebas ya dalam pembelajaran. Dalam hal ini penerapan PBL dalam pembelajaran IPS. Diambil dari mana? Ini diambil dari bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 ini diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada di laporan PTK atau PTS ya Bapak Ibu. Biasanya di laporan PTK itu ada deskripsi awal atau deskripsi kondisi awal, deskripsi siklus 1, deskripsi siklus 2 dan seterusnya. Ini tidak kita langsung tunjukkan di subbab yang AB-nya, tidak Ibu Bapak. Silakan nanti tuliskan dulu refleksi pembelajaran IPS. Ini bisa diisi dengan deskripsi kondisi awalnya seperti apa. Kemudian deskripsi siklus 1-nya seperti apa, deskripsi siklus 2-nya seperti apa, tuliskan di bagian yang A ini, refleksi pembelajaran IPS. Baru kemudian hasil
penelitian itu biasanya kan ada pembahasannya ya. Hasil penelitian itu kan ada pembahasannya, silakan nanti dituliskan di subbab yang B, hasil pembelajarannya itu. Silakan tuliskan hasil penelitian di sana, dikupas, baru kemudian bab 5 penutup. Tidak perlu dibuat subbab A, B, C ya, kesimpulan, saran dan seterusnya tidak perlu. Cukup dengan kata-kata penutup. Ini adalah contoh outline penelitian tindakan kelas yang diubah menjadi buku. Ibu Bapak nanti bisa digunakan sebagai pedoman. Kemudian kita masuk ke sinopsis, Ibu Bapak. Sinopsis ini biasanya kita temukan di bagian akhir atau di cover. Di cover sebelah belakang. Biasanya buku itu di toko-toko dipajang masih terbungkus plastik, begitu kita belum tentu bisa membuka isinya. Oleh karena itu, pengunjung calon pembeli itu biasanya akan melihat isi buku itu dari sinopsis ya. Sinopsis yang ada di sebelah ini ya Bapak Ibu ya. Sinopsis itu yang ada di cover sebelah belakang ini. Nah, ini Ibu Bapak tentu saja akan mengundang animo calon pembeli kita kalau memang sinopsisnya baik. Namun kalau sinopsisnya nggak jelas gitu ya otomatis calon pembelinya berpikir ulang untuk membeli buku yang sudah dipajang di toko itu. Oleh karena itu kita dituntut untuk bisa menulis sinopsis yang singkat, padat, mewakili isi buku, keunggulan buku, dan kemudian mengundang rasa ingin membaca dari para pengunjung toko kita itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, tentang sinopsis ini ada pola yang biasanya kita tawarkan ke para penulis, itu Bapak Ibu. Di antaranya adalah seperti yang tampak pada layar, ketika nanti Bapak Ibu membuat sinopsis. Sinopsis itu kan ringkasan isi buku ya Bapak Ibu ya, yang tertulis di cover belakang. Silakan nanti kalau Bapak Ibu membuat sinopsis dituliskan seperti ini, formatnya ada judul, kemudian penulisnya siapa, instansinya dari mana, baru sinopsisnya. Kami sarankan untuk cukup 3 paragraf dan biasanya kami batasi 180 kata. 3 paragraf dan maksimal 180 kata. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, apa isi dari tiap paragraf? Paragraf pertama nanti uraikan latar belakang maupun kondisi terkini yang terkait dengan tema buku. Bapak Ibu itu berbicara tentang apa? Kenapa Bapak Ibu kemudian menulis buku itu? Latar belakangnya apa? Kondisi terkini yang up to date itu seperti apa terkait dengan tema itu, tuliskan di bab pertama untuk memancing, memotivasi para calon pembaca kita ya Bapak Ibu. Jadi mereka dibawa ke kontekstual saat ini, kondisi yang up to date. Paragraf yang kedua silakan diuraikan, isi atau bagian-bagian buku itu memuat apa saja, dan akhiri dengan Bapak Ibu menguraikan keunggulan buku ya, buku Bapak Ibu itu keunggulannya apa sih dibanding buku yang lain ya. Kemudian sasaran pembacanya siapa. Nah, ini adalah contoh sinopsis yang bisa Bapak Ibu pedomani. Judulnya adalah The Flash Teacher dengan subjudul Inspirasi Guru di Era Digital. Buku ini sudah dinilaikan juga masuk kategori buku dalam bidang pendidikan, Ibu Bapak. Berisi kumpulan cerita ya, kumpulan cerita saya ketika menjadi guru. Dan ternyata pengalaman kita jadi guru itu kalau ditulis juga bisa menjadi buku yang bisa dinilaikan. Selain bisa menginspirasi tentunya untuk orang lain. Di paragraf pertama saya tuliskan segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan. Berbagai perubahan di era digital ini tidak dapat dielakkan lagi. Perubahan ini menuntut kita selalu mampu berinovasi sehingga tidak tergerus oleh perubahan zaman itu sendiri. Ya, bisa diperhatikan Bapak Ibu, pilihan katanya, diksinya, upayakan yang terbaik. Perubahan yang semakin cepat di dunia pendidikan juga mengharuskan para guru mampu mengikutinya. Guru harus mampu mengikuti perubahan zaman ini secepat The Flash, superhero yang dikenal mampu bergerak cepat. Ya, ada salah ketik sedikit, bergerak secepat kilat. Jika tidak, guru akan tertinggal oleh para siswanya sendiri. Buku ini memuat berbagai kisah. Nah, ini bab 2, tuliskan apa sih isi buku itu. Buku ini memuat berbagai kisah inspirasi guru di era digital. Penulis memaparkan pengalamannya tampil di ajang bergengsi tingkat nasional, menulis buku, membimbing ekstrakurikuler, hingga menjadi inspirasi bagi para siswanya. Kisah penulis dalam membelajarkan siswanya melalui pembelajaran digital pun dituliskan. Nah, diakhiri dengan buku ini sangat tepat dijadikan bacaan bagi para guru, menunjukkan sasarannya ya Bapak Ibu ya. Sasaran buku ini siapa sih pembacanya? Bagi para guru, orang tua dan juga siswa, berbagai inspirasi yang diberikan dapat memotivasi ya, keunggulannya itu ya, semua kalangan untuk terus berprestasi. Bisa kita akhiri dengan kata-kata yang meyakinkan, buktikan, misalkan seperti itu Ibu Bapak. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, setelah kita memahami bagaimana menyusun outline, mengembangkan outline gitu ya, kemudian kita juga memahami bagaimana
cara membuat sinopsis, saatnya kita menulis buku. Tunggu apa lagi? Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan melihat contoh-contoh outline dan akan kita telaah bersama sehingga nanti Bapak Ibu akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.